Selamat berjumpa kembali. Kita masuk membahas nomor 6. Katanya di situ ada 3 benda A, B, dan C, masanya sama yaitu M, seperti ditunjukkan pada gambar. Benda A dan benda B saling berinteraksi dengan gaya F, maka gaya interaksi total oleh benda A dan benda B terhadap benda C adalah berapa, ya kan? Nah, jadi sebelum kita membahas soalnya, ada 3 poin penting di situ yang harus jadi catatan kita. Yang pertama, masa ketiga benda A, B, dan C itu sama. Oke. Kemudian yang kedua, ada kata gaya interaksi total oleh benda A dan benda B terhadap benda C. Nah, jadi di sini yang mau saya mintakan antara A ke C lalu B ke C itu yang dijumlah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga di situ, ya, tolong diperhatikan gambarnya. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi untuk penyelesaiannya mari kita lihat. Nah, kita gambar ulang gambar soalnya seperti ini. Nah, di mana jarak antara A dan B itu dibagi 2, yang A di atas, ini di bawah, dan ini A juga. Nah, kalaulah kalian perhatikan gambarnya, berarti antara A dan C itu kan bidang miringnya. Ini menjadi A akar 2. Ini udah otomatis lah ya, menggunakan Pythagoras. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga itu B dan C. Nah, ini nanti A akar 2. Oke. Nah, lalu kan ada interaksinya, berarti gaya tarik antara A dan C dulu. Ini kita kasih tanda sebagai F1 lah ya. Nah, kemudian antara B dan C ini kita kasih F2. Nah, lalu antara F1 dengan bidang sumbu X-nya di sini dia membentuk sudut alfa. Nah, kemudian untuk yang F2 terhadap bidang horizontalnya ini membentuk sudut beta. Oke. Nah, jadi dari gambar ini nanti jelas terlihat terjadi penguraian vektor F1 kalau diuraikan nanti terhadap sumbu X, ini dia F1X. Dan kemudian untuk yang F2 kalau diuraikan dia di sini menjadi F2X. Oke. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya di sini, oke, ini juga. Nah, mengingat besarnya mereka sama, kemudian jarak mereka juga sama, berarti F1Y dengan F2Y mereka saling meniadakan. Jadi dengan begitu F1Y dan F2Y kita langsung boleh coret. Nah, kemudian ya kita lihat untuk alfa dan beta dulu. Dari gambar jelas terlihat itu nanti cos alfa nilainya A dibagi A kali akar 2. Nah, ini nanti nilai cos alfanya boleh kita rubah menjadi setengah akar 2. Nah, sampai di sini ini untuk urusan matematiknya silakan coba nanti. Lalu saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Saya ambil F1. Nah, F1 itu berarti nanti dia tetapan G dikali MA dikali MB dibagi, mohon maaf ya, bukan MB ya, MC, karena tadi dia AC, dibagi R AC pangkat 2. Nah, lalu kita masukkan angka atau nilai yang sudah dikasih tahu dan sudah kita peroleh. Antara MA dengan MC kan sama, berarti M kali M, M kuadrat.
RAC-nya itu nanti A dikali akar 2. Lalu kita kuadratkan. Nah, yang ini kalau kita selesaikan, dia jadinya M kuadrat dibagi 2A kuadrat. Nah, oke. Lalu kita perhatikan dari gambar juga kita bisa peroleh kalau nanti F2-nya juga sama. Jadi untuk memangkas waktu, bolehlah kita buat di sini sekarang F1-nya sama dengan F2-nya. Ya, sama-sama G dikali M kuadrat per 2A kuadrat. Nah, di sini ini kita anggap nilainya ini setara dengan F. Nah, lalu dengan begitu kita coba cari penguraiannya. Kalau F1 diuraikan ke sumbu X, berarti nanti kita peroleh F1X, yang mana besarnya itu adalah F1 dikali cos alfa. Nah, kita masukin. Ini tadi F dikali ini setengah akar 2. Oke. Nah, berarti nanti ini F dibagi 2 kali akar 2. Nah, lalu antara F1 dengan F2 tadi kan besarnya sama. Ya, kita peroleh lagi F1Y nilainya sama dengan F1X. Berarti kedua-dua gaya kalau diuraikan terhadap sumbu X, besar mereka sama. Sehingga kita bisa pangkas waktunya menjadi ini aja ya. Oke. Nah, dari sini lalu kita jumlah. Berarti boleh kita buat FC sama dengan F1X ditambahkan dengan F2X. Lalu ini F per 2 akar 2 ditambah F per 2 akar 2. Berarti hasilnya F akar 2. Inilah jawaban akhirnya. Oke, itu saja dulu untuk nomor 6. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan kasih komentarnya ya. Oke, terima kasih.